Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Ini materi pembelajaran 1 ada di halaman 107 sampai dengan 118 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas materinya. Materi subtema 3 anak-anak, menyayangi tumbuhan. Tampak pada gambar di sini Siti dan teman-teman sedang merawat tanaman bunga yang ada di lingkungan sekolah. Mereka tampak merawat tanaman dengan gembira anak-anak. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Tentu kita harus merawatnya. Materi pembelajaran 1 anak-anak, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ayo berlatih anak-anak, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Kalimat yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Ini sesuai anak-anak, maka ini kita centang. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ini juga sesuai, kita centang anak-anak. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Pernyataan ini tidak sesuai anak-anak, seharusnya ini perbandingannya sama, jadi tidak kita centang. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Seharusnya tidak sampai penuh, ini tidak sesuai, tidak kita centang. Pernyataan kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Pernyataan ini sesuai, kita centang anak-anak. Pernyataan keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Ini juga sesuai, kita centang. Kalimat ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Ini tidak sesuai, seharusnya secukupnya anak-anak, tidak kita centang. Pernyataan ke-8, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ini sesuai, kita centang anak-anak. Ayo menulis anak-anak. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar.
Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Perlu anak-anak ketahui bahwa wawancara adalah suatu dialog antara narasumber dengan pewawancara tentang suatu hal. Ini ibu memberi contoh hasil wawancara cara merawat tanaman bunga mawar. Tanaman bunga mawar sebaiknya ditanam di tanah yang baik kandungan airnya dan di dalam pot tanah liat agar air mudah keluar. Tanaman bunga mawar harus disiram secara teratur, yaitu 2 kali sehari. Tanaman bunga mawar diberi pupuk 2-3 minggu sekali agar tumbuh sehat dan subur. Batang yang kering atau membusuk harus segera dipangkas. Selain itu, gulma di sekitar tanaman bunga mawar harus dibersihkan dan dibasmi jika ada hama. Ini gulma adalah tanaman yang mengganggu tanaman bunga mawar seperti rumput liar, dan kalau ada hama anak-anak hewan pengganggu harus dibasmi. Ayo mengamati anak-anak. Tampak pada gambar di sebelah kanan ada tanaman sirih anak-anak. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Baik, ini garis bilangannya anak-anak. Berbentuk garis, di sini ada tanda panah. Ini selanjutnya di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sebenarnya dan seterusnya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Di sini dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti yang tertera di atas ini. Angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Baik, di sini sudah ada garis bilangannya. Di sini ada angka 0, dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 adalah angka 1, berarti huruf S di sini angka 1. Selanjutnya angka 2. Di sini huruf I, angka 3 anak-anak. Berarti kita isi dengan angka 3. Selanjutnya 4, 5, R di sini berarti angka 5. Ibu tulis di sini angka 5. Selanjutnya 6, 7, huruf I lagi, berarti ini 8. Selanjutnya 9, selanjutnya H berarti ini diisi dengan angka 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A atau pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B atau pada angka 2. Di sini sudah ada garis bilangannya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini awalnya tadi ada di huruf A di angka 0, selanjutnya panjangnya tumbuh anak-anak, selanjutnya ke angka 2 di sini pada huruf B. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Ini 1, 2. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Ini.
Dari 0 awalnya ke 3, di sini di posisi angka 3 di sini. Selanjutnya bertambah 2 satuan, 1, 2. Sekarang di posisi P. Di sini awalnya adalah 3, selanjutnya 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Berarti awalnya dari 0 ke 4 di sini anak-anak. Selanjutnya dari 4 ini ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di angka 11. Dari 4 ditambah 7 jadi 11. Ini tanda panahnya, berarti dari 0 langsung ke 11. Ini hasilnya anak-anak. Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ayo berlatih anak-anak. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama. 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Sekarang kita ke garis bilangan. Kalau 5 berarti dari 0 menuju ke angka 5. Ini Ibu beri garis lengkung. Selanjutnya ditambah 2 berarti melangkah lagi 2 satuan. 1, 2. Dari 5 ke 7 di sini. Hasilnya ini dari 0 menuju ke angka 7 di sini anak-anak. Ini hasilnya. Berarti 5 ditambah 2 ini sama dengan 7. Lanjut ke soal kedua. 3 ditambah 8 sama dengan titik-titik. 3 berarti dari 0 ke 3 anak-anak. Ke angka 3, selanjutnya ditambah 8, berarti 8 satuan lagi ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menuju angka 11 di sini. Berarti dari angka 3 kita menuju ke angka 11 di sini. Hasilnya ini dari 0 menuju ke angka 11 di sini. Berarti 3 ditambah 8 sama dengan 11. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Ini berarti dimulai dari angka 0, kita menuju ke angka 4 di sini. Dari angka 4 kita melangkah lagi 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Angka 8 anak-anak yang dituju. Di sini angka 8. Hasilnya dimulai dari angka 0 menuju ke garis lengkung yang kedua. Angka 8 anak-anak. Hasilnya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Soal keempat. 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. 6 berarti dari 0 ke angka 6. Ibu garis di sini, garis lengkung. Selanjutnya ditambah 3. 1, 2, 3. Ini ke kanan 3. Hasilnya ini dari 0 ke garis lengkung kedua yaitu angka 9. Hasilnya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Soal nomor 5 anak-anak. 3 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Berarti dari 0 kita ke angka 3 lebih dulu. Selanjutnya ke kanan lagi ditambah 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke angka 12. Dari angka 3 ke angka 12 di sini. Hasilnya dari 0 di sini ke angka 12 di sini kita panah. Berarti 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ayo mengamati anak-anak. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Baik anak-anak, kita amati di sini ada beberapa motif tumbuhan anak-anak. Ini motif yang ke-1, ini motif kedua, ini motif ketiga, dan ini motif keempat. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Ibu memberi contoh motif ke-1. Pertanyaan kedua, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Bentuk dan warna yang indah. Pertanyaan ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan?
warna hijau, merah, kuning, dan ungu. Mengapa? Karena warna-warna itu jika dipadukan akan menjadi paduan warna yang menarik. Ayo berkreasi anak-anak, kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Ini ada paduan warna hijau, kuning, merah, dan juga ungu. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Sampai bertemu di video Ibu berikutnya. Terima kasih.